الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Jan, oh Jan, bangun Jan. Ente nggak ngaji? Aman sih, Ramadan masih lama ini. Justru itu, karena ini bulan Ramadan, harus perbanyak ngaji, jangan tidur mulu. Burah. Assalamualaikum. Insyaallah. Sofwan, ini siapa yang masih tidur? Assalamualaikum Pak Uzan. Masya Allah tidur mulu. Ini jangan-jangan nih kagak terawih kali ya. Masya Allah. Lihat tuh teman-temannya pada megang Quran. Ente megang apa? Masya Allah. Emang apa ente ngeremehin Ramadan banget Romananya ya? Salah satu amalan yang jangan ditinggalin di bulan Ramadan. Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tadi serta menjadi al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ingat, salah satu amalan yang luar biasa Zan di bulan Ramadan tilawah Al-Qur'an. Kalau kita tilawah Al-Qur'an, kalau kata Abuya Kiai Haji Nur Anwar bin Kiai Haji Nur Ali, guru besar kita, beliau pernah berkata, ingat banget waktu guru masih sekolah dulu, kata Abuya, kalau kita ngaji di bulan selain Ramadan, satu huruf itu pahalanya satu huruf 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca di bulan suci Ramadan? Maka dilipat gandakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehin Al-Qur'an di bulan turunnya Al-Qur'an. Begitu Jan. Udah jam melongo bae, ambil Quran. Yang lain pada ngaji ente melongo aja. Ayo bismillah kita tadarus sama-sama dengan harapan apa? Allah akan berikan kepada kita untuk kemampuan tilawah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Sebab besok ketika kita di alam barzah, di saat harta ninggalin kita, keluarga ninggalin kita, amal ibadah kita yang menemani kita. Salah satu yang menerangi kubur seorang yang beriman adalah cahaya Al-Quran. Nanti di akhirat salah satu yang beri syafaat adalah Al-Quran. Sehingga dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu akan Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pertolongan buat kita Zan yang suka baca, ngamalin Al-Qur'an. Kan orang macam-macam modelnya ya, ada yang ngajinya lancar, ada yang nggak lancar. Kalau Fardan ngomong-ngomong nih, udah 4 hari Ramadan, sudah berapa kali hatam? Nah itu guru, saya pengen banget baca Quran. Tapi gimana guru, kalau baca Quran masih belajar, masih nggak tahu tajwidnya, itu gimana guru, pendapat guru? Itulah pentingnya kita, bahwa belajar satu hal yang tidak boleh berhenti. Utlubil ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jangan pernah puas. Ketika Padan bertanya, guru gimana nih saya bacanya masih terbata-bata. Orang yang baca Quran terbata-bata sama orang yang baca Al-Quran lancar, dia mau baca terbata-bata, dia mau bacanya lancar, tetap Al-Quran satu huruf 10 kebaikan. Tinggal bagaimana dia ada keinginan untuk belajar terus dan terus belajar.
karena tidak ada batasnya orang untuk belajar. Utlubil ilm minal mahdi ilal lahdi. Jangan bosen untuk ngaji. Bahkan sampai saat ini pun guru Aang juga masih santri. Seperti kamu nak, ngelihat guru kita Buya Kinrul Anwar, ngelihat guru kita Hadratus Syekh Haji Ahmad Rosidi, ngelihat guru kita Hadratus Syekh Haji Muhammad Nasir. Mereka guru-guru kita. Dan saya yakin mereka bisa bercahaya hatinya, nur dalam kolbunya karena ada cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan antum cinta Al-Quran, jangan tidur mulu jangan. Masa anak-anak santri yang lain pada ngaji, ente lagi kleker. Besok kalau orang pada dapat syafaat, ente dapat apa di akhirat? Nah itu makanya ngaji. Insya Allah yang baca terbata-bata, dia akan dapat pahala 2. Pahala pertama, pahala baca Al-Quran. Pahala yang kedua, karena sabar. Yang lain udah pada khatam, dia masih 2 juz, karena bacanya pelan, terbata-bata. Dan teruslah belajar Al-Quran. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengamalkan isinya. Dan orang tidak akan mampu mengamalkan Al-Quran sofwan sebelum dia apa? Mengerti dulu artinya, isinya. Nah seperti ini bulan Al-Quran. Ayo kita ramaikan, syiarkan Al-Quran di rumah kita. Besok kan libur ya? Nanti kalau libur, pauzan di rumah, jangan lupa ramaikan, syiarkan rumah kita dengan nur Al-Quran. Karena rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah itu akan berubah menjadi baitun masjidun, baitun jannatun, baitun junnatun, baitun madrasatun. Apa itu yang pertama? Baitun masjidun. Rumah akan terasa bagaikan masjid kalau penghuni rumahnya sering membaca Al-Quran. Ada anak-anaknya hobi baca Al-Quran, bukan hobi main HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit padahal HP-nya cuma sedikit. Betul Pak? Betul? Jangan sering main HP. Besok liburan, buktikan nama baik santri. Kamu ini santri. Ketika di rumah, kebiasaan pondok setiap hari ba'da sholat 5 waktu kita pegang Al-Quran, ngaji Al-Quran, maka kebiasaan itu kita bawa ketika kita kembali ke rumah kita. Biar rumah jadi madrasah tetap. Yang kedua, rumah jadi masjid, suasana bagaikan ada masjid karena adanya cahaya Al-Quran. Dan yang paling penting, baitun junnatun, rumah jadi benteng karena adanya cahaya Al-Quran. Kalau sudah semua ada, baitun jannatun. Itu yang disebut baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kenapa? Sebelum dia masuk surga, dia udah merasakan adanya surga di rumah. Karena adanya nur, cahaya Al-Quran. You understand? Yes. Mudah-mudahan semua kita pencinta Al-Quran. Nih, ngomong-ngomong, Pak Uzan tadi habis tidur. Iya guru. Ini langsung megang Al-Quran. Iya guru. Kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau sentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Salah satu yang membatalkan wudhu adalah tidur. Tadi tidur? Ini ngapa megang Quran? Berarti wudhu dulu. Kau sudah batal wudhu. Silakan wudhu lagi Pak Uzan. Masya Allah Pak Uzan. Sambil nunggu Pak Uzan, mari sama-sama kita tadarus Al-Quran. Untuk memotivasi semua pemirsa yang ada di rumah untuk gemar menghidupkan nuansa Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran.